tentu ini adalah sesuatu yang sangat sangat positif untuk kepercayaan publik terhadap pemerintah yang ada sekarang. Tetapi setelah pencabutan ini bukan berhenti sampai di situ. Nah, jadi mesti ada tahap lanjutan. Tahap lanjutannya adalah siapa yang terlibat pemberian izin pada wilayah-wilayah yang sebenarnya itu dilarang oleh undang-undang. Itu loh. Nah, memang ada catatan saya, selama ini ada kesan, ada semacam klausul bahwa mulai dari pinggir pantai sejauh berapa belas mil itu wilayah kabupaten, gitu. Kemudian ketika seluas berapa puluh mil lagi yang melingkupi beberapa kabupaten itu wilayah provinsi. Nah, pengkaplingan ini kemudian diterjemahkan dalam pemilikan kawasan laut, saya kira ini berbahaya dalam konteks kita negara kesatuan Republik Indonesia. Maka saya katakan tadi, pencabutan HGB laut yang akhirnya ke laut ini itu sangat patut diduga banyak pemain-pemain yang terlibat. Nah, ini kita lihat aja lah ya. Nah, jadi memang kalau menurut saya kalau mau meningkatkan tingkat kepuasan 100% tadi, pertama yang dia lakukan ganti Menteri KKP. Wah, itu 100%. Iya. 100%. Karena masa udah 7 bulan KKP itu nggak nampak dia. Jadi betul-betul rabun senja. Jadi bagaimana kita menaruh pejabat yang rabun senja? Ya kan? Itu dulu coba. Ya. Atau seharusnya dia ada yang bisikin udahlah mundurkan diri aja. Itu lebih terhormat. Itu akan makin membuat cooling down. Itu kan kalau filosofinya untuk NKRI. Ya. Tapi kalau filosofinya adalah karena ini koalisi, barangkali lain lagi ukurannya gitu, Bang. Itulah, jadi artinya pendekatannya politik tentu ya itu area yang memang gak saya dalam ini. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Just Talk, Justice Talk Show. Bincang keadilan seputar hukum, politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Hari ini, coba kita diskusikan soal yang hangat belakangan ini. Semakin misteriusnya pagar laut. Berita terkini, Rabu 21 Januari, ada konferensi pers yang dihadiri sejumlah tokoh, ada mewakili wakil rakyat, ada dari DPR, ada dari pihak pemerintah, kementerian, dan tentu saja yang menjadi bintang dan dielulukan masyarakat adalah Angkatan Laut. Pada konferensi pers itu, akhirnya masyarakat publik mendapat berita gembira, bukan hanya pagar laut sepanjang 30 km yang dicabut, hak guna bangunan laut pun ikut dicabut, dan itu disampaikan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid. Kita akan coba diskusikan ini, apakah persoalan selesai dengan urusan cabut-mencabut ini. Bang Ghazali, Bang Kaban, hari ini nampaknya sangat heroik. Ada tank amfibi, ada aksi pencabutan yang didukung oleh lebih dari 200 kapal nelayan, dan ini mendapat antusias masyarakat. Rupanya setelah diributkan di media sosial, barulah akhirnya Prabowo, yang juga kabarnya sudah meninjau langsung ke lapangan dan melihat langsung, memutuskan untuk mencabut, walaupun sebelumnya Mbak Lelo, KKP, akhirnya mau tak mau karena ini perintah presiden tetap dijalankan.
Dan hari ini dicabut baik pagar laut maupun sertifikat HGB laut. Kita ingin ke Pak Kaban dulu. Respon Pak Kaban, ini kan soal politik lingkungan kita. Laut kok bisa jadi HGB? Dengan respon pemerintah yang akhirnya mencabut. Ya, begini Bang Adi, Bang Ghazali. Jadi memang kita harus memberikan apresiasi ya, memberikan apresiasi kepada pemerintahan PS08 yang merespon persoalan-persoalan yang betul-betul di situ terjadi pelanggaran hukum ya. Jadi apa yang terjadi di PIK menyangkut pemagaran laut sepanjang 30 km dan kemudian juga terbongkar ada sertifikat hak guna bangunan. Ini kan jelas-jelas ya bahwa kawasan laut itu kan tidak boleh dikapling-kapling. Jadi kawasan laut itu merupakan satu kesatuan ya, yang tidak bisa terpisahkan. Nah, ketika dia pemilikan itu ini sudah jelas-jelas melanggar. Jadi dari aspek hukum itu sangat jelas-jelas melanggar. Karena di situ ada semacam rekayasa jangka waktu tertentu. Ya kan, dari kawasan laut kemudian dipagar, kemudian diuruk, lalu kemudian coupling. Saya kira ini sudah betul-betul tidak sesuai dengan peraturan-peraturan undang-undang yang berlaku. Jadi di sini ada semacam penyimpangan, ya, ada abuse di sini, ya. Jadi di sini ada abuse of power dan melakukan pelanggaran hukum itu. Karena ini adalah merupakan satu kawasan yang sangat luas. Dan juga ini kan sebetulnya tidak bisa lepas, ya, tidak bisa lepas ketika mempersoalkan kawasan PSN PIK itu kan gitu. Awalnya dari situ ya. Jadi awalnya lah PSN PIK. Jadi kita tidak bisa lepas untuk memberikan penghargaan yang tinggi terhadap saudara Said Didu. Karena dia pertama kali yang mengingatkan itu dan ternyata banyak fakta-fakta yang mengikuti bahwa di situ unsur-unsur pelanggaran. Dan pertanyaan-pertanyaan besar, tidak mungkin itu gratis. Tidak mungkin pemberian kawasan-kawasan itu secara gratis dari para pemberi-pemberi kebijakan atau pembuat-pembuat keputusan. Ya, jadi ini setelah ada pencabutan, ya, pembatalan, ya, saya merasa bersyukur sekali. Ternyata ya Sohib, ya, kalau saya manggil itu Syekh, ya, Syekh Nusron Wahid. Dia aktivis yang sangat vokal di Komisi 4 adalah orang yang sangat vokal ketika di DPR tentang hukum. Dia paham. Jadi ketika dia melihat itu ada berlawanan dengan dengan koridor-koridor hukum dan dia melakukan pencabutan, saya kira ya mudah-mudahan berkat rahmat Allah lah ya menyertai Bung Nusron Wahid ini gitu kan. Jadi sebagai kita tahu dia background aktivis, kita merasa wah ternyata spirit aktivisnya masih menggelora gitu. Nah, tentu ini adalah sesuatu yang sangat positif untuk kepercayaan publik terhadap pemerintah yang ada sekarang. Tetapi setelah pencabutan ini bukan berhenti sampai di situ. Nah, jadi mesti ada tahap lanjutan. Tahap lanjutannya adalah siapa yang terlibat pemberian izin pada wilayah-wilayah yang sebenarnya itu dilarang oleh undang-undang. Itu loh. Nah, memang ada catatan saya, selama ini ada kesan, ada semacam klausul ya, bahwa mulai dari pinggir pantai sejauh berapa belas mil itu wilayah kabupaten, gitu. Kemudian ketika seluas berapa puluh mil lagi yang melingkupi beberapa kabupaten itu wilayah provinsi. Nah, pengkaplingan ini ya kemudian diterjemahkan dalam pemilikan kawasan laut. Saya kira ini berbahaya dalam konteks kita negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau begitu ada indikasi keterlibatan para kepala daerah juga? Oh, sangat mungkin. Maka saya katakan tadi, pencabutan HGB laut yang akhirnya ke laut ini ya itu sangat patut diduga ya, patut diduga
banyak pemain-pemain yang terlibat. Ya saya terus terang aja, misalnya kalau itu ada persetujuan dari menteri sebelumnya, konon itu adalah periode Pak Hadi ya, Pak Hadi, saya merasa heran, kenapa Pak Hadi sebagai seorang jenderal mantan Panglima TNI kok memberikan persetujuan atau perizinan, tapi ini kan perlu dikonfirmasi, karena seorang jenderal itu kan teritorial itu, dan kemudian masalah undang-undang itu kan harus utuh gitu. Mestinya sudah khatam lah dia. Udah hatam, nggak boleh terjadi itu. Tapi kapan bisa terjadi itu? Jadi saya cenderung bahwa kita tidak melihat siapa, tapi kita harus konsisten bahwa negara kita ini adalah hukum. Nah, jadi hukum itu harus menjadi panglima, dan kita mengapresiasi bagaimana kesigapan. Nah, jadi sejak kita berdiskusi beberapa waktu yang lalu bahwa kita punya harapan terhadap PS08, nah ini ternyata sudah mulai nampak. Jadi kalau kemarin Kompas mengatakan kepuasan masyarakat 80,sekian%, saya pikir sekarang itu sudah tembus 100%. Gitu. Hari ini naik lagi ya? Naik 100% gitu. Pak Ghazali, dari kacamata telaah kebijakan publik, ini menarik. Dengan sangat dramatis, akhirnya pemerintah mengambil kebijakan mencabut pagar laut karena dinilai melanggar, lalu mencabut HGB karena juga dinilai melanggar aturan. Ada pelanggaran, tentu harus ada sanksi hukum. Menurut Bang Ghazali, ini kebijakannya akan berhenti sampai dicabut atau akan berlanjut pada kebijakan penegakan hukum kira-kira? Kita merujuk kepada statement Presiden Prabowo pada awal pelantikan dan beberapa kesempatan. Nampak keberpihakannya kepada kepentingan rakyat kecil ya, sampai mencontohkan ada tukang beca yang berusia 70 tahun. Nah, apalagi ini berkaitan dengan dipagarnya laut yang berdampak kepada ribuan nelayan yang pendapatnya semakin mengecil. Kemarin saya baca media, ada nelayan yang biasanya dapat 10, 15, atau 20 kilo ikan, ini hanya dapat 2 kilo. Nah, ini kan menjadi perhatian Pak Prabowo. Nah, yang paling cepat bisa menyelesaikan instruksi langsung tanpa jalur birokrasi yang bertele-tele, ya perintah langsung kepada satuan TNI Angkatan Laut. Itu di TNI biasa itu perintah langsung itu seperti itu ya, itu dia gunakan diskresinya untuk melakukan itu. Itu merupakan suatu indikasi bahwasanya Prabowo itu sudah mulai mengalami krisis kepercayaan kepada kabinetnya. Early warning itu harus kita cermati ya. Jadi beliau tidak mau diawali dengan praduga, tapi didasarkan kepada fakta. Jadi fakta-fakta ini saya pikir tidak akan berdiam diri penyelesaiannya, akan ada tindak lanjut. Ya. Banyak isu-isu nasional yang saya lihat mungkin akan beliau selesaikan. Persoalan judi online yang melibatkan mantan Menteri Kominfo yang sekarang jadi Menteri Koperasi ya, itu saya pikir juga tidak akan didiamkan. Ini juga sebetulnya yang paling menohok itu bagi Presiden adalah Menteri KKP ya, Menteri KKP ya menjadi blunder dengan ungkapannya masa pagar bambu itu dijadikan alat bukti, jadi tidak boleh dicabut. Itu kan jadi di media jadi olok-olokan. Itu sebetulnya saya bacanya nggak enak juga itu ya. Nah itu tentu ada sesuatu yang memang beban ya, yang dia itu nampaknya Menteri KKP ini juga akan menjadi perhatian Pak Presiden. Nah, demikian juga tentu pihak-pihak yang berdampak lainnya. Nah, kalau kita lihat, ini sebetulnya indikator yang sudah cukup terang bagaimana birokrasi di Indonesia ini sudah bobrok. Ya. Puluhan tahun saya menggeluti birokrasi. Saya rasa ini yang paling parah ini.
Ya, dulu juga begitu, tapi rasanya nggak begitu amat lah, ya, nggak begitu amat, ya. Pertama di dua instansi ini, BPN dan KKP, ya. Masa dalam 7 bulan itu petugas KKP yang mengawasi, ya, tidak ada tindak lanjut, ya. Udah ribut orang baru pasang pelang. Nah, itu kan macam main dagelan. Ya, demikian juga BPN ini, walaupun kita menghargai, tadi dikatakan Pak Kaban, kita menghormati dan menghargai Pak Nusron, ya, tapi ini kan juga sudah ribut-ribut, ya. Pasti dia juga tahu pada saat dia duduk dan kemudian dengar sebulan yang lalu kejadian, dia kan sudah apa, tapi kan dia dia cermati dulu di mana duduk persoalannya, tidak gegabah kan setelah dia, ya. Nah, langkah itu betul, tapi nggak bisa berhenti di situ, dia harus memutus generasi itu. Kalau menurut saya, ya, satu level generasi eselon 1, ya, itu habis. Eselon 2 kalau perlu dihabisi, terutama yang Di Kementerian ATR. terutama yang berurusan dengan pengukuran, urusan dengan pihak masyarakat. Nggak bisa pilih-pilih, enggak, karena ini sudah jaring laba-laba. Termasuk Dirjen Survei dan Pemetaan Ya, di ATR, ya? Sudah, ya, bukan hanya sekedar yang memaraf. Kan ramai kalau kita lihat di sertifikat itu, paraf-paraf itu kan udah nama paraf kiri kanan. Paraf itu kena semua itu, karena untuk sampai ke berantai. Tapi itu juga harus, kalau Nusron mau menyelesaikan ini dengan baik, dia mau mendapatkan legacy, ya, sebagai menteri yang punya itu harus diselesaikan eselon 1, eselon 2 yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, ya, di luar bidang lain yang inilah, ya, tapi yang berkaitan dengan bidang masyarakat, itu harus diselesaikan, ya, harus dibersihkan itu, ya. Nggak bisa pilih kasih osi-osi, karena nanti kalau diurut pun semua itu terlibat, terlibatnya itu besar kecilnya juga, ya. Adalah perannya, ya? Dan nanti kalau itu juga dicari yang lain yang udah kena percikan itu, tinggal percikan itu membesar lagi. Jangan-jangan satu kantor kementerian itu terlibat semua nih? Kalau tidak bisa habis itu. Kalau semua, saya bilang tadi kan, saya bilang nggak semua. Tentu Direktur Jenderal yang berurusan langsung dengan pelayanan masyarakat, Direktur Jenderal para pengambil kebijakan lah, ya. Enggak, Direktur Jenderal yang berurusan langsung dengan pengukuran, dengan penerbitan. Di sana kan banyak Direktur Jenderal, ada yang sifatnya penunjang, ya, yang tidak bersentuhan, ya, tentu itu tidak ada kaitannya. Tapi yang berkaitan itu, pilih lagi, masih banyak kok. Ya, saya dapat informasi gara-gara penentuan ini juga ada yang nggak mau terlibat, dipindahkan, ya, dipindahkan ke provinsi lain segala macam. Nah, itu kan seperti itu, orang kan jadi takut. Nah, jadi memang harus ini. Dan yang tidak kalah pentingnya juga memang menterinya juga harus betul-betul menteri yang paham. Karena kalau BPN ini, ATR ini, nggak bisa sembarangan menteri, hanya modal politisi Senayan saja, tapi ilmu nggak ada. Dikerjai. Karena di BPN itu ilmu apanya kan banyak di situ yang harus dikuasai. Jadi nggak bisa sekedar modal politis saja, tapi ilmu, ya, terutama dia membaca situasinya dan bagaimana alur segala macam itu berkaitan dengan BPN. Dia harus menguasai. Kalau perlu dia memang mengajak orang yang betul-betul bisa diajak untuk bekerja sama. Nah, pemerintah kan sudah memberi kesempatan, setiap menteri itu diberi kesempatan merekrut 3 atau 5 staf khusus, lupa saya. Sekarang saya rasa 5 atau 3. Nah, sekarang bisa 18. Itu dipecah-pecah, jadi itu tenaga ahli namanya. Tapi yang khusus staf khusus cuma 5, Pak Kapan. Itu yang karena itu dengan keputusan presiden, itu dengan dengan ketentuan presiden di situ. Ya, carilah staf khusus yang betul-betul menguasai lapangan, menguasai dalam bidang-bidang itu, ya. Jangan dicari staf khusus yang hanya karena berteman saja, karena teman politik, ya. Tapi tidak ada. Cari yang memang ada ilmunya, itu akan sangat membantu proses itu.
Tapi juga harus dibatasi juga koridornya, jangan mencampuri pula urusan unit eselon 1 secara teknis. Dia pula yang mengatur dirjen, nah itu parah lagi tuh kalau kayak gitu kan. Karena ada yang begitu kan. Hah? Dia beda tipis saja menteri kan. Lebih sering dia ke ruangan menteri daripada dirjen. Dirjen pun masuk ke dalam itu, kalau sudah keluar dari staf khusus tak berani masuk. Ah, jangan sampai begitu. Itu juga birokrasi jadi nggak sehat. Nah, ini momentum ya, dan saya yakin Pak Prabowo itu punya grand strategi ke arah sana. Ya, walaupun kesannya secara bertahap ya. Tapi dia sudah lihat ya, case per case ini ya, ini akan diselesaikan. Ya. Mudah-mudahan lah dengan semakin nampaknya siapa yang terlibat, ya ini akan nampak. Sehingga nampak nanti siapa menteri itu yang berperan sebagai peng-peng. Pernah saya katakan dulu peng-peng itu kan. Pengusaha dan juga yang penguasa. Nah, di situ. Kalau dia sudah masuk peng-peng, apalagi peng-peng berkolaborasi dengan oligarki, dengan aguan, udah nggak sehat lah itu. Anda kan tahu siapa menteri sekarang yang peng-peng itu ada, terang-menerang. Nah, itu kalau dibiarkan saja seperti pola Pak Jokowi, ya berat. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau jaring laba-laba ini diurut, ya, ini kan tidak lepas dari kebijakan PSN. PSN ya terakhir yang keluar itu 1 tahun yang lalu ya oleh Presiden Pak Jokowi, Menko Koperasi, Menko Perekonomian. Ini Erlangga juga harus diminta juga dia ya penjelasan dia, karena seingat saya dulu itu 2 figur utama yang berperan terhadap proses PSN itu, Menko Perekonomian dan Menteri Investasi yang kemudian jadi Menteri SDM ya, Bahlil. 2 pihak ini dulu yang begitu gencar menyusun, terutama dalam membuat lampiran-lampiran. Yang jadi persoalan, isi PSN itu ideal sekali betul ini. Tapi pada saat kita masuk lampiran, di situlah penumpang gelap masuk. Penumpang gelap di situ. Jadi aguan ini masuk, ini sebetulnya bagian dari penumpang gelap yang muncul di lampiran dari PSN. Karena saya ikut mencermati dulu PSN ini, termasuk yang di Rempang itu juga penumpang gelap. Sejak ada pertemuan Jokowi dengan Presiden Cina, masuklah itu dia lampirannya. Nah itu, maka itu mau diteliti bagus ya, PSN itu harus di hold lah dulu, supaya mana yang betul-betul kepentingan strategis, mana yang benar-benar itu hanya kepentingan oligarki ya. Pak Kaban, kalau merujuk penjelasan Ghazali Situmorang, pertama kemungkinan gurita keterlibatan ini banyak pihak. Untuk Kementerian ATR saja banyak pihak yang terlibat. Pada sesi yang lalu ketika kami undang bersama ekonom Salamuddin Daeng, Anda berharap atau menggagas Pak Prabowo membentuk kembali Pangkop Kamtib, Panglima Komando Pemulihan dan Ketertiban, Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Keuangan Negara. Nah, apakah perlu juga termasuk, karena ini kan guritanya, dan Anda menjelaskan setiap keputusan itu selalu ada sesajennya, termasuk keputusan yang tadi disebut oleh Mang Ghazali. Terbitnya HGB itu kan ada paraf kiri kanan. Nah, bisa jadi paraf kiri kanan itu ada lampirannya juga, ada sesajennya. Menurut Anda ini perlu nggak? Karena ini carut marut. Tadi kan ini kan gara-gara semakin menguat ini ada diskresi, istilahnya yang disampaikan oleh Ghazali, yang diambil oleh Presiden untuk memerintahkan langsung marinir Angkatan Laut mencabut, kemudian sampai sekarang. Ini kan kalau misalnya ada yang bisa seperti gagasan Anda Pangkop Kamtib, perlu nggak ini? Ya, begini Bung Hadi. Ini kan sebetulnya juga peristiwa atau kejadian atau fakta ya, pemagaran laut ini itu kan
di dalamnya nuansa ekonominya kan tinggi, ya kan? Jadi nilainya itu kan ratusan dan mungkin ribuan triliun, ya kan? Jadi ada cost, ada benefit, ya kan? Nah, pertanyaannya itu bahwa ketika melakukan pengukuran, ya, semua yang dilakukan itu kan ada biaya. Nah, kita kan paham, seperti disampaikan oleh Bang Ghazali tadi, bahwa birokrasi, kan gitu kan, birokrasi selama 10 tahun terakhir ini itu kan seperti tak berdaya, ya, seperti tak berdaya, sehingga apa mau atas bikin, ya, apa mau atasan bikin. Nah, padahal itu punya resiko. Nah, tidak mungkin, saya katakan tadi, tidak mungkin itu gratis. Nah, jadi katakanlah unsur memperkaya diri, ya kan? Untuk memperkaya diri itu kan bisa terlacak semua, ya, terlacak semua. Jadi langkah penertiban, apa yang terjadi di kawasan PIK Pemagaran Laut ini, nah, itu harus tuntas. Nah, harus tuntas dia. Karena kawasan ini kawasan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ya, dia menguasai hajat hidup orang banyak. Itu perintah Undang-Undang Dasar. Ya. Jadi siapa yang dimakmurkan? Ya kan? Nah, ini kan jadi pertanyaan. Oleh karena itu berarti di situ ada celah. Ada celah, ada nampak potensi kerugian, ya, potensi kerugian negara, kan gitu. Nah, jadi pengkapling-kaplingan yang sekarang melalui HGB itu berapa? Ya, ketika dia sudah jadi HGB, itu kan ada angkanya, ada biayanya, ada nilainya. Nah, ini kan perlu diusut semua. Nah, pertanyaan lanjut, apakah ini perlu tim khusus? Nah, saya membaca bahwa Presiden baru mengeluarkan, ya, peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025 tentang bagaimana pemanfaatan kawasan-kawasan hutan, ya. Jadi sekarang ini perlu tim khusus. Tim khusus yang mengusut. Nah, memang kalau bisa ini satu komando. Jadi, apa yang terjadi dalam kawasan hutan, apa yang terjadi dalam kawasan laut, ya, atau sumber-sumber daya mineral lainnya, ya, karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak dan penerimaan negara, ya kan? Dan jangan sampai kerugian negara itu bertubi-tubi, maka memang perlu. Ya, saya kan pernah juga mengatakan bahwa untuk memberantas semua kejahatan-kejahatan yang sifatnya seperti sekarang ini, mengancam kedaulatan, kita mengancam kedaulatan kenegaraan, ya kan? Dan akhirnya nanti wibawa pemerintah itu menjadi sangat rendah. Nah, saya yakin dengan ketegasan yang dilakukan seperti sekarang ini, itu mudah-mudahan wibawa pemerintah menjadi baik sepanjang hukum itu tegak. Jadi orang yang salah harus betul-betul salah dan kemudian diproses hukum. Nah, di mana ada unsur-unsur katakanlah penyuapan dan sebagainya, itu juga diusut. Nah, jadi ini perlu, ya, menurut saya perlu. Kalau dulu kan zaman Kamtib kan memang ada persoalan ideologi, ya kan, yang mengancam negara, begitulah gitu kan. Nah, sekarang ini adalah menyangkut semua sumber daya negara yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang itu bisa berkontribusi terhadap penerimaan negara. Jadi kalau saya mengatakan perlu satu tim yang sangat-sangat spesial, orang yang betul-betul terjaga, dan kemudian orang-orang yang tiap hari dikontrol oleh presiden, ya, dan presiden tidak hanya bisa menerima informasi dari mereka, tim ini, yang lain jadi saling mengawasi. Yang penting apa yang menjadi tugas untuk penerimaan negara meningkat, penyelewengan bisa dieliminir, kemudian kerugian-kerugian negara pun bisa dikurangi. Nah, gitulah kira-kira. Jadi apa istilahnya? Satu
satu komando yang tegas. Dalam bentuk penertiban ini, apakah namanya dulu Kopkamtib, nah sekarang kasih istilah apakah Satgas, terserah. Tapi yang penting bahwa kekayaan negara ini jangan tergerus gitu. Bang Ghazali, sebagai mantan birokrat, kira-kira Anda setuju nggak dengan gagasan seperti diuraikan Bang Kaban tadi? Ya, kalau birokrat itu dia kan mengikuti atas perintah. Ya. Kelebihan birokrasi itu monoloyalitas. Ada dia samikna wa atona, apa yang perintahkan atasan. Itu dilatih birokrasi seperti itu. Ya. Jadi itu semenjak kita masuk jadi pegawai itu udah menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan. Ya, Seperti Sabta Marganya TNI lah ya. Itu tetap jadi kuncinya itu kalau di birokrasi itu pada level pimpinan itu mengarahkan birokrasi ke arah yang baiknya itu birokrasi itu, ya. Tapi kalau dia diajarkan yang nggak baik, wah dia bisa jago juga gitu, dia bisa kreatif. Melebihi kreativitas pimpinannya ya. Misalnya Pak Kaban nih kan, jadi menteri dia perintah dia, coba kau pikirkan dulu begini gini kan, mungkin caranya itu. Keluarlah pikiran-pikiran tuh kan, alternatif gini Pak Menteri ada gini ini ya. Bahkan itu dia utarakan dasar hukumnya ini apa itu, malah bagian hukumnya akan ini apa pasal ibunya ya. Benar tidaknya utara itu belum tentu Pak Menteri itu tahu kan. Di situ lain lagi persoalannya. Itulah yang Anda sebut Pak Nusron Wahid, Menteri ATR-nya harus banyak belajar juga, harus tahu ilmunya ya. Iya, jangan sampai dikerjai. Dia itu bakal tidak bisa segera dia melakukan apa. Dia kan berpikir dulu, dia gali dulu nih informasi bagaimana ya kan, nanti kalau dia salah membuat kebijakan dia babak belur juga kan. Ternyata ada wewenang memang kalau dia masa sertifikat itu kurang dari 5 tahun itu bisa dibatalkan, tidak melalui pengadilan. Nah itu tidak melalui pengadilan, jadi nggak perlu pengadilan, dia bisa kalau lihat ada yang nggak beres, ada yang nggak lengkap atau yang bisa dibatal ya, wewenang itu yang dia pakai ya. Jadi memang itu mekanisme yang diatur. Jadi saya ingin mengatakan bagi Pak Prabowo sebetulnya kalau analisa saya kondisi-kondisi ini udah diprediksi ini akan keluar satu-satu kelakuan presiden yang lama itu yang berdampak kepada seperti ini, satu-satu keluar. Jadi dia tidak menyelesaikannya kepada asumsi, dia menyelesaikannya kepada kasus-kasus yang keluar pukul. Dia tidak bisa menggunakan aparat birokrasi karena karena para menteri itu bukan monoloyalitas. Menterinya banyak yang masih koalisi kan? Masih. Nah, maka yang apa yang dia pakai? Tentara. Jadi kalau saya sudah menganalisis kenapa dia rombak 300 itu tentara dulu yang dirombak. Sebetulnya bukan tidak mungkin, itu dalam rangka dia agar dapat mengendalikan ini untuk mengamankan kebijakan dia. Ya. Sebetulnya pola begini itu tidak sehat. Jujur aja saya katakan dalam administrasi kebijakan publik dengan memerintahkan TNI kepada tugas-tugas sipil. Bukan tugas dia dari bambu itu. Sebetulnya kan dia kan berperang. Bukan kan. Tapi itu kan memang itu bisa perintah tanpa ada alasan. Ya. Nggak ada. Kalau perintah siapa? Nggak ada tanya. Untuk apa Pak? Nggak ada pertanyaan itu. Siap kerjakan. Itu karena sudah membaca memang birokrasi kabinet yang dihadapi itu memang kabinet yang penuh ranjau. Agar di birokrasi sehat seperti Anda sebutkan tadi, cocok nggak apa yang disampaikan Pak Kaban ini? Nah, itu bisa soal bentuknya apapun, apa satgas atau apa segala macam, itu nanti bisa dilihat dulu peta persoalannya. Ya, kalau menurut saya lebih diarahkan kepada penguatan kabinet. Itu dulu, ya. Tapi Pak Prabowo Anda sampaikan tadi kelihatannya ini kan tidak percaya penuh nih pada ini kan sudah kabinetnya. Menjelang 100 hari, ya. Ini penguatan kabinet ini. Dia membentuk 7 Menko. Tapi bagaimana koordinasi dalam persoalan
pagar bambu, Pagar laut nih. pagar laut ya, pagar laut ini. Nggak dengar kita koordinasi antar Menko kan? Nggak ada. Menko Ekonomi Ya. tidak, Menko Polkam tidak ada. Nggak ada. Tiap semua menteri-menteri teknis yang di hadapan. Kalau nggak buat apa tujuh Menko itu disiapkan? Tidak. Itu menunjukkan bahasanya memang belum solid nih. Jujur aja kita katakan. Kabinet belum solid ya. Belum solid ya. Untuk membuat ini solid tentu case per case nampaknya dia selesaikan. Ya mungkin akan banyak lagi muncul kasus-kasus lain. Ya habis ini kan muncul Bekasi. Coba itu pagar laut di Bekasi di mana kan muncul tuh. Belakangan Ya. gara-gara bisa dilihat lewat peta online, Ya. muncul juga hal serupa di Surabaya. Kita melihat Iya, postingan di Surabaya. media sosial. Di Surabaya, pokoknya nanti wilayah Indonesia Timur, wilayah-wilayah kepulauan itu kasus-kasus seperti itu akan banyak muncul. Nah, ini kita lihat aja lah, ya. Nah, jadi memang kalau menurut saya, kalau mau meningkatkan tingkat kepuasan 100% tadi, pertama yang dia lakukan ganti Menteri KKP. Oh itu 100%. Iya. 100%. Karena masa udah 7 bulan KKP itu nggak nampak dia, jadi betul-betul rabun senja. Jadi bagaimana kita menaruh pejabat yang rabun senja, ya kan? Itu dulu coba, ya. Atau seharusnya dia ada yang bisikin udahlah mundurkan diri aja, itu lebih terhormat. Itu akan makin membuat cooling down. Itu kan kalau filosofinya untuk NKRI. Ya. Tapi kalau filosofinya adalah karena ini koalisi, Ya. nah barangkali lain lagi ukurannya gitu Bang. Ya itulah, jadi artinya pendekatannya politik tentu ya itu area yang memang gak saya dalami nih. Yang politik nih. Area saya bagaimana kebijakan publik itu agar memang masyarakat itu mendapatkan manfaat ya dari apa yang dilakukan pemerintah. Tapi kebijakan pemerintah kembali lagi yang diambil ini tak sebatas mencabut saja ya, tapi harus dilanjutkan sampai pada titik tertentu. Ya itu harus nggak selesai sampai di situ dong, ya. Nanti dimonitor juga apa yang dilakukan Menteri ATR ini benar nggak dia udah dicabut kemudian dia nggak ada tindakan. Harus ada dong, karena ada kesalahan. Kan jelas ada kesalahan. Saya rasa akan panjang nih. Akan dipanggil nanti siapa pengukurnya, siapa ini. Walaupun ujung-ujungnya nanti mungkin yang jadi tumbal adalah orang-orang yang kecil, ya di tingkat-tingkat eselon 3, eselon 4, eselon 3 staf yang menangani sampai di sana. Nah, itu biasanya pola-polanya begitu. Yang dikorban itu yang kecil. Udah selesai secara hukum, selesai persoalan tutup. Kita nggak mau begitu, totally. Bisa nggak itu komprehensif diselesaikan? Bagi Nusron nggak ada beban. Bagi dia orang politisi, dia bukan orang birokrat dan dia tidak mengenal kelembagaan itu sebelumnya. Jadi interaksi sosial dengan orang-orang ATN itu nampaknya dia tidak banyak terlibat, dia nggak punya beban, ya. Tapi karena dia orang politik, Bahlil gimana? Kalau Bahlil bilang udah, kamu nggak usah terlalu kencang kali ini. Sakit gigi dia. Hah? kan itu yang jadi persoalan juga. Disitulah perlu ada tim Bang, ada tim khusus ya, ada satgas khusus yang dia bisa di atas itu. Dia langsung dengan berarti presiden. Itu betul-betul terseleksi, itu. bebas dari virus politik. Dan kalau perlu memang orang-orang yang sudah punya integritas ya, yang dinilai Prabowo yang bisa mengamankan, dan unsur angkatan. Orang-orang yang masih punya integritas itu masih ada nggak kira-kira? Ini publik kan bingung nih. Yang ini begini, yang ini begini. Artinya udah nggak yakin lagi gitu bahwa ada yang berintegritas. Masih ada. Kalau udah kosong, dia udah ambruk negara ini. Masih ada sesungguhnya Masih ada. Cuma banyak yang berdiam diri. Itu saja, dia masih ada. Sepanjang itu tidak urusan dia diam. Dia diam, bukan bidang dia. Ini dia, pokoknya kerja saya pakai kacamata kuda. Ada.
ya, tapi memang dia coba bekerja secara profesional, ada, ya. Tapi ada juga yang tadi memang buat jaring laba-laba tadi, peng-peng tadi, ya, itu ada. Nah, tapi dia nggak mau ikut campur, udah urusan kau katanya. Ada yang begitu. Sekarang pada tahap itu, ya, kau jangan ganggu aku nggak ganggu kau katanya. Penting kita kerja. Nah, padahal tidak harus seperti itu, seharusnya ada kepedulian juga. Ya, itulah gunanya adanya sidang-sidang kabinet itu untuk klarifikasi, kemudian mengkonfirmasi terhadap berbagai kebijakan dari kementerian lain dengan kementerian lain, itu saling adanya sinergi dan itu diselesaikan oleh Presiden jika ada perbedaan pendapat. Baik, yang terakhir Pak Kaban. Publik, kelompok kritis tentu melihat ini satu langkah baik yang ditempuh oleh pemerintah yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Yang awalnya Anda sebut tadi ini soal daya kritis publik terhadap proyek strategis nasional yang salah satunya PIK 2 kemudian terungkap. Nah, seperti diingatkan oleh kelompok-kelompok kritis kan, PSN tidak hanya di Kabupaten Tangerang, kasusnya bukan hanya di Tanjung Pasir, tapi banyak dari Indonesia, dan tadi disinggung oleh Bang Ghazali, di banyak tempat gitu. Nah, kira-kira Anda yang saat ini sering berdiskusi, sering bersentuhan dengan kelompok-kelompok kritis ini, apa yang ingin Anda sampaikan? Cukupkah satu langkah ini, atau masih harus ada penguatan lain kepada pemerintah? Jadi ya kita tentu gini, ini kan pemerintah dari awal sudah meyakinkan rakyat bahwa pemberantasan korupsi, judi online, ya kan, dan penegakan hukum. Nah, saya kira ini yang membuat masyarakat punya harapan, gitu. Nah, sudah tentu dengan terhapusnya judi dan semua sindikatnya bisa digulung dan diadili, dan kemudian begitu juga pemberantasan narkoba, ya, begitu juga terhadap masalah PSN ini yang menggejala hampir di seluruh wilayah Nusantara, yang itu kecenderungannya adalah hanya pada kelompok tertentu. Nah, saya kira ini berbahaya, ini adalah ancaman untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Sudah tentu ini harus di stop, dihentikan, diusut tuntas, gitu. Diusut tuntas. Siapa mereka ini, ya kan? Nah, kita tidak melihat ini secara etnis, rasialis, tidak. Kita hanya bicara tentang bagaimana menegakkan hukum, karena memang kita adalah negara hukum. Nah, sudah tentu ya, ini semua untuk tahap lebih lanjut. Bagaimana rakyat, ya, kasus pemagaran laut ini kan mengurangi kesejahteraan hidup rakyat, ya kan, membuat hidup mereka menjadi beban. Nah, lanjutannya adalah mesti ada program, ya, mesti ada program yang betul-betul mendorong masyarakat sehingga kebutuhan ekonominya termenuhi dan kemudian pendapatan mereka juga meningkat. Nah, jadi itu yang adalah tahap selanjutnya. Jadi pencabutan seluruh, gitu ya. Jadi pencabutan seluruh sertifikat-sertifikat itu kita harapkan tidak hanya sekedar pidato, tapi harus dibuktikan sertifikat-sertifikat itu kepada publik, dan bila perlu dibakar itu, ya, dibakar, ya, seperti membakar narkoba, ya, supaya rakyat yakin bahwa kawasan itu sudah bebas dan rakyat, masyarakat, nelayan bisa hidup mencari nafkah lebih bagus, dan apalagi difasilitasi dengan program-program teknologi yang betul-betul meningkatkan produktivitas masyarakat. Apakah misalnya nelayan, bagaimana nelayan ini supaya daya tangkap mereka semakin kuat, gitu, dan mereka jangan lagi diintervensi oleh kelompok-kelompok pemain-pemain pukat dan sebagainya itu. Jadi mesti ada lah. Jadi tidak hanya sekedar sampai di sini, ya, tapi ada tahap lanjutnya adalah bagaimana membangun kehidupan mereka, gitu. Mas Ghazali,
Kira-kira apa yang Anda tangkap harapan dari publik dengan langkah yang ditempuh pemerintah ini? Ya, harapan publik itu negara itu hadir di tengah-tengah mereka. Ini kan kasus ini kan sudah sistematik, mulai dari bawah. Bayangkan kepala desa, namanya kepala desa, tapi dia bagian dari instrumen oligarki. Bagaimana desa itu bisa menjadi sehat? Padahal dia kepala desa yang diamanatkan oleh masyarakatnya untuk mengurus kepentingan desa. Tapi kalau sudah kepala desa melaksanakan mengurus kepentingan oligarki, apalagi berhadapan dengan rakyat dan mengorbankan rakyat, tentu ini kan udah nggak sehat. Jadi menurut saya satu langkah terobosan juga yang harus dilakukan itu Menteri Dalam Negeri. Nah, kita sambil nguji nih Menteri Dalam Negeri ini masih berkiblat kemana ini? Nah, gitu. Kalau dia berkiblat ke Prabowo, kita minta dia harus evaluasi semua kepala desa ini, kepala desa, camat, ya, dan itu juga kadis dan bupati-bupati yang terkait, bukan hanya di Tangerang. Tangerang ini hanya modus operandi untuk melihat model pola. Pola ini bisa dilihat direplikasi ke daerah lain, polanya pasti sama, ya. Karena Tangerang ini ya, Tangerang ini juga bupatinya juga terlibat, bupati lama yang itu udah menjadi pembicaraan juga. Nah, itu dikejar. Ya, jadi jangannya pada level atas saja, sampai ke level bawah. Kepala desa, karena saya dengar juga kepala desa udah punya Robicon, punya ini apa. Nah, itu kan nongkrong di rumah. Nah, itu kan perilaku masyarakat itu nggak bisa dibiarkan, harus dievaluasi. Ini Menteri Dalam Negeri, selesaikan semua kepala desa. Berikan kepala desa itu kepada tokoh-tokoh muda, aktivis-aktivis desa yang betul-betul punya peduli ya terhadap lingkungannya. Berikan kesempatan mereka. Hidup desa itu bisa dilindunginya sebagaimana dan seterusnya. Itu juga momentum yang harus dilakukan di samping tadi dikatakan Pak Kaban tadi, ya, bagaimana menertibkan kementerian, terutama kalau menurut saya yang KKP ini, karena KKP itu yang mengawasi tapi diam aja, itu apa namanya itu? Saya nggak ada di kamus saya lagi itu menyebutkannya itu istilahnya itu. Dia itu kan mengawasi, udah ribut, orang ribut, baru dia bejeng-bejeng mau ngasih plang dengan padahal pakaiannya seram-seram, pakaiannya mirip-mirip angkatan laut, dirjennya ada bintangnya lagi tuh, pakai bintang. Tapi kalau itu yang digunakan untuk kepentingan oligarki, gimana? Ya. Nah, jadi kalau menurut saya adalah itu tadi, pertama tadi di lapisan bawah itu diperkuat kepala desa betul-betul ganti itu semua yang terlibat kepala desa yang ikut jadi agen-agen sertifikat itu kan awalnya dari desa itu, dari bawah itu semua, dari bawah naik ke atas berurut itu kan. Siapa yang pertama alas dasar haknya itu, alas itu kepala desa yang tahu itu. Udah ganti, ya, suruh dipilih lagi yang betul-betul punya. Kalau dipilih sekarang suasana rakyat masih seperti ini, maka akan terpilihlah kepala desa yang militan. Nah, itulah. Jadi aguan itu nggak usahlah dilawan sama Prabowo, yang lawan cukuplah itu kepala desa yang militan itu, mati dia. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Ghazali, Pak Kaban. Mudah-mudahan langkah pemerintah berikutnya sesuai dengan harapan publik yang tercermin dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan di sejumlah media. Pemirsa, nantikan telaah menarik lainnya seputar perkembangan keadilan politik, hukum, ekonomi, pendidikan, dan budaya hanya di Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com, media merdeka mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com, media merdeka mencerahkan bangsa.